Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delji. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu ingat kembali pelajaran waktu SD dan pelajaran waktu kelas 7 semester 2, di mana sudut dalam segitiga besarnya adalah 180 derajat. Besar sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, konsep ini nanti sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Ada dua, yaitu yang pertama tadi, menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki yang besar salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Yang kedua nanti menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, teorema Pythagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar sudutnya, yaitu 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah perbandingan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga berikut, di mana siku-siku besarnya 90 derajat. Ini ada sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Salah satu sisinya 45 derajat dan salah satu sisinya lagi besarnya 45 derajat. Jadi, ketiga sudut ini jika dijumlahkan yaitu 90 ditambah 45 tambah 45, maka hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sesuai dengan konsep awal tadi, yaitu besar sudut segitiga siku-siku adalah 180 derajat. Nah, tanda ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa segitiga ini besarnya sama. Jadi segitiga ini dinamakan segitiga sama kaki. Besarnya sama. Nah, sekarang perhatikan bahwa besar perbandingan sisinya itu selalu sama. Satu untuk sisi di depan 45 derajat dan satu juga untuk sisi yang lainnya 45 derajat. Kenapa di sini sama-sama besar perbandingan sisinya satu? Karena di sini adalah segitiga sama kaki. Lihat tandanya seperti ini. Jadi besar perbandingan sisinya satu, yaitu sisi yang berada di depan sudut 45 derajat dan akar 2 untuk sisi di depan 90 derajat. Nah, sekarang dari mana akar 2? Akar 2 akan kita dapat melalui teorema Pythagoras. Perhatikan gambar yang kedua ini. Segitiga di samping adalah segitiga siku-siku sama kaki, sehingga AB sama dengan AC. Sama kaki berarti besarnya sama. Jika di sini panjang sisinya 1, maka di sini juga panjang sisinya 1. Yang kedua, besar sudut ABC 45 derajat sama dengan besar sudut ACB. Maka di sini juga 45 derajat. Ingat tadi, untuk sisi yang di depan 45 derajat besarnya 1, kemudian 1 juga untuk sisi yang di depan 45 derajat, dan akar 2 untuk sisi yang di depan sudut siku-siku atau yang di depan besar sudut 90 derajat. Nah, yang kita cari tadi dari mana akar 2? Sekarang kita masuk ke rumus Pythagoras, di mana untuk mencari besar sisi miring, yaitu kuadratkan jumlah kedua sisi yang berada di samping sudut siku-siku. Maka kita cari BC kuadrat
sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Sisi sedang tambah sisi pendek. Kita masukkan angka AB. AB di sini angkanya 1. Kemudian di sini 1 kuadrat tambah AC. Di sini juga 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1. Tambah 1 kuadrat juga sama dengan 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Ini masih dalam bentuk BC kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 1 tambah 1 berarti 2. Nah, maka BC saja berarti akar dari 2. Jadi, panjang sisi BC adalah akar 2. Nah, dari hasil di atas dapat dibuat perbandingan sebagai berikut, di mana perbandingan sisi di hadapan sudut 90 derajat dan sisi di hadapan 45 derajat adalah akar 2 berbanding 1. Kenapa di sini satunya hanya ditulis 1 kali? Karena AC sama dengan AB, atau perbandingannya BC berbanding AB berbanding AC. BC berbanding AB berbanding AC. Angkanya yaitu akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Jadi, perlu diingat lagi bahwa di dalam segitiga siku-siku dengan salah satu sudut 45 derajat, perbandingan sisi di depan 45 derajat adalah 1, 45 derajat juga adalah 1, dan di depan sudut 90 derajat adalah akar 2. Jadi, untuk perbandingan segitiga siku-siku sama kaki, yaitu 45 derajat, 45 derajat, besar sudutnya. Yang ketiga 90 derajat adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Oke anak-anak, perlu kalian ingat bahwa angka ini merupakan perbandingannya saja. Belum tentu dalam soal nanti angka ini akan kita pakai. Jadi 1 berbanding 1 berbanding akar 2 ini hanya perbandingan besar sudut dari 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk lebih memahami konsep di atas, kita akan perhatikan beberapa contoh-contoh soal. Jadi, kalian juga silakan siapkan alat tulisnya masing-masing supaya kita sama-sama memperhatikan beberapa contoh soal untuk lebih memahami konsep mengenai perbandingan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 45 derajat. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Perhatikan segitiga KLM, di mana siku-sikunya di titik M. Jika panjang KL adalah 8 akar 2, hitunglah panjang KM. Nah, yang kita cari di sini nanti adalah panjang sisi KM. Nah, yang diketahui di sini adalah panjang sisi KL adalah 8 akar 2. Di sini untuk titik K besar sudutnya 45 derajat. Di sini 90 derajat. Maka di sini 45 derajat. Jadi totalnya 180 derajat. Ingat, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk sudut 45 derajat, berarti perbandingan sisi di depan 45 adalah 1. Ini perbandingan sisi, Ibu tulis pakai spidol warna pink. Dan perbandingan sisi di depan 45 derajat juga 1. Karena di sini adalah segitiga sama kaki. Dan perbandingan sisi di depan 90 derajat adalah akar 2. Ini perbandingan sisinya, yaitu 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Karena yang akan kita cari adalah panjang KM,
dan yang diketahui adalah panjang KL, maka kita hanya cari perbandingan dari kedua sisi ini, yaitu KM berbanding KL. Sama dengan perbandingan sisinya berapa? KM yaitu 1 berbanding KL. KL perbandingan sisinya adalah akar 2. Maka 1 berbanding akar 2. Atau kita tulis dalam bentuk pecahan. KM panjang sisi KM per KL, panjang sisinya sudah diketahui yaitu 8 akar 2 sama dengan perbandingan sisinya yaitu 1 per akar 2. Nah, sekarang untuk mencari panjang sisi KM berlaku perkalian silang. Di sini nanti berlaku perkalian silang. Jadi, kita melakukan perkalian silang KM kali akar 2. KM kali akar 2 sama dengan 1 kali 8 akar 2. KM kali akar 2 berarti akar 2 KM. Sama dengan 1 kali 8 akar 2 yaitu 8 akar 2. Maka untuk mendapatkan panjang KM sama dengan 8 akar 2 per akar 2. 8 akar 2 bagi akar 2 berarti sisa 8. Jadi panjang sisi KM di sini adalah 8 cm. Nah, untuk pembuktiannya di sini tadi sudah dapat KM-nya adalah 8 cm. Ini untuk pembuktian saja, dan di sini juga sama dengan 8 cm. Kenapa? Karena sama sisi. Jadi, kita sekarang mau buktikan apakah betul panjang sisi KL ini sama dengan 8 akar 2 jika kita menggunakan teorema Pythagoras. Di mana untuk mencari sisi miring ini, maka kita jumlahkan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti KL kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sisi pendek tambah sisi sedang. KL kuadrat sama dengan 8 kali 8, 64, tambah 8 kali 8 juga sama dengan 64. Nah, sekarang KL kuadrat, ini hanya sebagai pembuktian saja, sama dengan 64 tambah 64 yaitu 128. Maka untuk mencari KL-nya saja yaitu akar dari 128. 128 KL sama dengan akar dari 128 ini kan pecahan dari 64 kali 2. Kenapa? 64 kali 2 sama dengan 168. Maka KL sama dengan akar dari 64 yaitu 8, karena 8 kali 8 sama dengan 64. Maka 8 2-nya tetap, jadi akar 2. Jadi panjang KL-nya adalah 8 akar 2. Terbukti bahwa KL di sini tadi yaitu 8 akar 2. Next, nomor 2. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Nah, di sini yang kita cari adalah panjang dari huruf A. Nah, coba perhatikan, ini menunjukkan bahwa segitiga sama kaki. Jadi di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Ingat, perbandingan sisi di depan 45 derajat adalah 1. Ini juga 1. Di depan sudut 90 derajat adalah akar 2. Nah, ingat bahwa yang warna pink ini adalah perbandingan sisi dari sudut-sudutnya. Di sini kita akan mencari panjang sisi dari huruf A. Sementara yang diketahui panjang sisi lainnya adalah 72. Maka A berbanding 72 sama dengan
sekarang sama dengannya itu perbandingan sisinya. A perbandingan sisinya yaitu akar 2 berbanding 71, perbandingan sisinya adalah 1. Atau kita buat dalam bentuk pecahan, berarti A per 72 sama dengan akar 2 per 1. Nah, sekarang kita melakukan perkalian silang. Perkalian silang. Jadi, A kali 1 sama dengan 72 kali akar 2. A kali 1 sama dengan A. 1 tidak ditulis atau 1A, berarti ditulis A saja. 72 kali akar 2 sama dengan 72 akar 2. Jadi, panjang sisi huruf A adalah 72 akar 2. Jadi anak-anak, untuk pembuktiannya silakan kalian hitung sendiri, di mana kalian akan mencari bahwa nilai dari A sama dengan 72 akar 2 dengan cara masukkan nilai 72 kuadrat tambah 72 kuadrat. Kenapa ditambah 72 kuadrat? Karena di sini ada tanda sama kaki, maka di sini juga angkanya sama dengan 72. Jadi kalian hitung 72 kuadrat tambah 72 kuadrat, apakah betul hasilnya sama dengan 72 akar 2. Next, nomor 3. Di sini tentukan keliling persegi A, B, C, D. Ini adalah sebuah persegi. Yang perlu kalian ketahui bahwa untuk mencari keliling dari persegi, rumusnya K sama dengan 4S. Artinya apa? 4 kali sisi. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini sudut siku-siku. Nah, maka di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Jadi totalnya 180 derajat. Ingat, di depan sudut 45 derajat, perbandingan sisinya sama dengan 1. Di depan 45 derajat, di sini juga 1. Di depan sudut siku-siku adalah akar 2. Yang warna pink adalah perbandingan sisi. Nah, sekarang kita mau mencari panjang dari salah satu sisinya. Kita bisa mencari AB atau BC. Nah, sekarang di sini kita mau mencari panjang sisi dari AB. AB berarti AB berbanding AC, karena yang diketahui panjang salah satu sisinya adalah AC, berarti AC sama dengan perbandingan sisinya berapa? Yaitu AB di sini adalah 1 berbanding AC adalah akar 2. Atau kita buat dalam bentuk pecahan, AB per AC-nya panjang sisinya berapa? Yaitu 18 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Sekarang kita melakukan perkalian silang. Sini perkalian silang. Jadi AB kali akar 2, AB kali akar 2 sama dengan 1 kali 18 akar 2 kali akar 2. AB kali akar 2 sama dengan akar 2 AB. 1 kali 18 akar 2 sama dengan 18 akar 2. Nah, untuk mencari panjang sisi AB sama dengan 18 akar 2 bagi akar 2. Maka panjang sisi AB sama dengan 18. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang sisi AB, yaitu 18. Maka di sini juga panjang sisinya yaitu 18. Di sini juga panjang sisinya 18, di sini panjang sisinya 18. Maka keliling dari persegi ABCD
Kita masuk rumus sekarang. 4S, karena sisinya sudah diketahui yaitu 18, maka 4 kali 18. Nah, sekarang 4 kali 18 itu sama dengan berapa? Yaitu 72. Jadi, keliling persegi ABCD adalah 72. Oke anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan mengenai bagaimana menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, di mana besar salah satu sudutnya adalah 45 derajat, kemudian 45 derajat dan 90 derajat dengan perbandingan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Yang perlu kalian ingat bahwa besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang Ibu berikan di file materi. Jadi, untuk tugas 3, soalnya ada di file materi. Dan untuk lanjutan dari tugas 3 nanti ada di pertemuan selanjutnya, di mana pertemuan selanjutnya yaitu kita akan menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selamat menonton!